semuanya! Pernah nggak sih ngerasa pundak berat, pikiran kusut, tapi bingung jelasinnya gimana? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas perasaan yang kayaknya udah jadi teman kita sehari-hari di zaman sekarang ini, stres. Kita akan lihat bareng-bareng dari sisi psikologinya. Kita mulai dari pertanyaan ini ya, karena saya yakin hampir semua dari kita pernah deh ada di posisi ini. Rasanya tuh kewalahan, campur aduk, susah diungkapin pakai kata-kata, tapi nyata banget di dalam diri. Oke, siap? Ini dia peta perjalanan kita buat ngebongkar soal stres. Kita bakal mulai dari apa sih itu stres, terus intip dari kacamata para pakar psikologi, bedain mana stres yang justru bagus dan mana yang enggak, sampai akhirnya kita punya bekal buat ngatasinnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Mari kita luruskan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya stres itu kalau dilihat dari kacamata sains? Ternyata ya, ini tuh lebih dari sekedar perasaan tertekan atau lagi banyak pikiran. Jadi gampangnya gini, stres itu sebenarnya kayak alarm alami di tubuh kita. Itu adalah cara tubuh kita buat bilang, ada tantangan nih, dan langsung berusaha jaga keseimbangan. Nah, tantangan atau tuntutan ini yang disebut stresor bisa macam-macam. Mulai dari ujian, dikejar deadline, sampai mungkin berdebat sama pasangan. Nah, ini bagian yang seru banget. Ternyata para pemikir hebat di dunia psikologi itu punya pandangan yang beda-beda loh soal dari mana sih datangnya stres. Yuk kita lihat satu persatu, ini benar-benar bisa buka wawasan kita. Menurut bapak psikoanalisis Sigmund Freud, stres itu kayak perang saudara di dalam diri kita sendiri. Di satu sisi ada id, si biang keladi yang maunya semua keinginan terpenuhi saat itu juga. Di sisi lain ada superego, si polisi moral yang super kaku. Nah, saat ego yang tugasnya jadi penengah kewalahan, disitulah stres dan cemas muncul. Beda lagi nih sama Carl Jung. Kalau kata dia, stres itu muncul karena ada gap atau jarak. Jarak antara persona alias topeng sosial yang kita pakai sehari-hari biar diterima lingkungan dengan diri kita yang sebenarnya. Makin jauh jarak antara siapa kita di luar dan siapa kita di dalam, ya makin gede juga stresnya. Kalau Alfred Adler, beda lagi. Dia lihat akar stres itu ada di perasaan inferior, alias rasa rendah diri. Pernah nggak sih ngerasa nggak cukup baik? Nah, menurut Adler, saat kita terus-terusan ngerasa gagal atau nggak ada apa-apanya dibanding orang lain, disitulah bibit-bibit stres mulai tumbuh subur. Para psikolog humanistik kayak Maslow dan Rogers punya pandangan yang lebih positif. Buat mereka, stres itu cuma sinyal. Sinyal kalau ada sesuatu yang ngehalangin kita buat jadi versi terbaik dari diri kita. Ibaratnya, ada batu gede yang ngalangin jalan kita buat mencapai potensi penuh kita. Dan ternyata masih banyak lagi. B.F. Skinner bilang stres itu respons yang kita pelajari. Viktor Frankl bilang itu karena kita kehilangan makna hidup. Martin Seligman bahkan nyebut ada yang namanya ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini semua nunjukin betapa rumit dan banyaknya sumber stres yang bisa kita alami. Oke, sekarang kita pindah ke spektrum stres. Mungkin bagian ini bakal sedikit mengubah cara pandang Anda, karena, coba tebak, nggak semua stres itu ternyata buruk loh. Yap, ini dia dua sisi mata uang dari stres. Ada yang namanya eustress, ini stres yang baik, stres yang justru bikin kita termotivasi. Kayak deg-degan sebelum presentasi penting yang akhirnya bikin kita jadi lebih fokus. Dan ada juga distress, ini yang negatif, yang bikin kita capek, cemas, dan kewalahan. Kayak kejebak di konflik yang gak ada ujungnya. Durasinya juga penting. Stres akut itu yang singkat dan dadakan, kaget gitu. Kayak pas hampir keserempet motor. Terus ada stres episodik. Ini stres akut yang datang lagi. Contohnya ya orang yang kerjaannya dikejar deadline terus. Nah, yang paling bahaya itu stres kronis, tekanan jangka panjang yang diam-diam menggerogoti kita dari dalam. Yang menarik, ada beberapa dari kita yang mungkin emang secara alami lebih rentan kena stres. Kenapa? Karena tipe kepribadian. Coba deh cek, apakah Anda tipe A yang ambisius dan gak sabaran? Atau gampang banget khawatir? Atau mungkin merasa hidup ini dikendalikan sama hal-hal di luar diri? Ngenalin ini tuh langkah pertama yang penting banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Oke, kita udah ngerti teorinya. Terus sekarang kita mesti gimana? Gimana caranya kita bisa ambil alih kendali lagi dari si stres ini? Tenang, ini ada rencana harian yang super simple tapi powerful banget. Siapapun bisa lakuin karena basisnya adalah teknik psikologis yang udah terbukti. Anggap aja ini P3K buat kesehatan mental kita sehari-hari. Ini dia, rencana 5 jari.
Tiap langkahnya dirancang buat momen-momen krusial sepanjang hari. Kita mulai pagi dengan niat buat set pola pikir positif. Pas lagi mumet kerja, coba pernapasan kotak. Sampai akhirnya sebelum tidur, kita brain dump alias keluarin semua unek-unek di kepala biar tidurnya nyenyak. Keren kan? Dan ini juga nggak kalah penting. Ngurusin stres itu bukan cuma soal diri sendiri. Kadang, cara terbaik buat kita merasa lebih baik adalah dengan bantu orang lain. Cukup dengan mendengarkan, memvalidasi perasaan mereka, dan nawarin bantuan kecil, itu dampaknya bisa luar biasa loh buat orang yang lagi stres. Jadi pada akhirnya, yuk kita coba ubah cara pandang kita soal stres. Stres itu bukan hukuman, bukan juga vonis akhir. Anggap aja stres itu sinyal dari tubuh dan pikiran kita. Sebuah panggilan yang minta kita buat berhenti sebentar dan perhatiin, apa sih yang sebenarnya lagi butuh perhatian dari kita? Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh renungkan sejenak, sinyal kecil apa yang lagi dikirim tubuh Anda hari ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda mau merespon sinyal itu? Karena mendengarkan sinyal itulah langkah pertama kita buat nemuin lagi keseimbangan. Terima kasih sudah menyimak.